Kak Syifa. Halo. Dia adalah seorang psikolog klinis dewasa. Betul. Dan ini teman saya. Fahri ini adalah seorang TikToker. Widih. Ngeri kakak. Dia punya akun TikTok. Judulnya adalah Paling Kimia. Dan ini menurut aku nih Fahri. Wow. Sarjana sains yang gabut, hasil didikan prodi kimia kampus Gajah Mada. Widih. Gokil. Kita lihat ya. Kayaknya kok dulu ada bikin ini ya sih Fahri, makan ban itu. Itu menurut aku. Itu di awal-awal tuh. Itu aneh. Ya siapa sih yang nanyain kau boleh makan ban atau enggak gitu? Bukan ban. Apa? Awalnya tuh kertas. Boleh makan kertas. Boleh. Jadi dia bikin konten, apakah boleh makan kertas? Kita lihat ya. Edible paper. Namanya edible paper. Jadi tuh sebenarnya kertas HVS pun itu edible. Edible karena ya emang bisa dimakan, nggak toksik. Hanya saja nggak bisa dicerna. Kenapa nggak bisa dicerna? Karena perut kita tuh nggak punya enzim yang mampu untuk mengolah selulosa. Kan sebagian besar kertas tuh, serat kertas tuh terbuat dari selulosa gitu. Juga bisa mencerna selulosa dengan asam si HCl. Dan lambung kita tuh juga punya HCl sebenarnya. Hanya saja seandainya kamu beneran mau memecah selulosa, itu harus pakai HCl yang konsentrasinya tinggi banget, misalnya 2 molar, 1 molar. Nah, lambung kita itu konsentrasi tinggi tapi nggak setinggi itu. Terus dia juga menyebut kalau edible paper ini cocok untuk diet karena 0 kalori. Bahan makanan kita yang 0 kalori itu sebenarnya cuman serat. Kenapa? Karena serat itu nggak bisa dicerna. Karena nggak bisa dicerna, nggak bisa diserap juga. Berarti beda ya Fahri antara dimakan sama dicerna? Ya, kalau dicerna kan berarti kita ngubah makanannya menjadi produk yang lain. Nah, kalau dimakan tuh aku mengartikan cuman masuk ke mulut, ditelan, keluar tanpa berubah bentuk molekulernya. Oke, kangkung lah jadi. Nah, kayak kangkung. Contohnya kangkung. Itu karena apa? Ada selulosanya? Enggak, itu karena kangkung tinggi serat kan? Iya, tinggi serat. Nah, dan serat tuh selulosa dan ya sulit dicerna. Oh, tapi bisa dimakan. Ya. Oh, jadi kertas tuh kayak ibarat kita makan kertas kayak makan kangkung. Bisa dimakan tapi sulit dicerna. Sama kayak emas. Ada kan orang kaya itu memarut emas ke makanannya. Dan emas itu edible. Itu real emas? Iya, real emas. Yang lembaran-lembaran? Yang gold leaf itu emas beneran. Tapi nggak bisa dicerna oleh manusia. Sehingga kalau dia ke WC itu nanti dia keluarin emas juga. Terus diambil sama dia nggak? Ikan? Beneran. Diambil sama dia nggak? Iya, itu terserah orangnya mah. Sama orang kalau misalnya kayak di film-film, dia makan emas atau makan shabu-shabu gitu kan, yang di dalam plastik untuk menyembunyikan. Oh, sabu-sabu, literally sabu-sabu. Oh iya. Itu ditelan atau ditelan? Masuk. Ditelan. Ditelan kan, Fer? Iya, kalau jadi film tuh sih ditelan. Di apa? Nah, aku nggak tahu ya. Dikasih apa namanya? Kayak bungkusan, terus ditelan, terus udah biar nggak kedeteksi gitu. Iya, biar dia Itu agak nggak tahu sih. Soalnya kan kalau itu kan bentukannya besar ya, bongkahan berarti. Maksudnya nggak mungkin plastik itu rusak kan, nanti dia yang makan. Yang overdosis. Tapi kalau misalnya kangkung itu kan bisa kita kunyah. Emas juga tipis-tipis. Jadi ya istilahnya bisa melewati perut kita. Ini bahaya nggak sih? Apa? Emas? Enggak. Soalnya sifatnya tuh inert. Inert tuh berarti tidak sulit bereaksi. Jadi ya pas masuk mulut nggak bisa diapa-apain oleh lambung, nggak bisa diapa-apain oleh usus, udah keluar. Jadi kalau kita ketelan cincin sebenarnya aman-aman aja. Cincin kan nggak emas doang. Oh iya. Iyalah. Kalau cincin yang murni katanya tuh nggak juga.
Nggak ada ya? Dan juga harus Kayak cuma cincin tok, nggak ada permatanya, nggak ada apanya. ya kalau beneran emas ya, ya tetap harus ngelewatin itu lah pencernaan. Tapi Kalau nggak apa-apa, tetap kan? kok bongkan tetap rusak dong. Kalau jarum, Maksudnya kalau ada bongkahan, terus ternyata besar, nggak bisa ngelewatin usus kan juga bermasalah. Kalau yang biasa di makanan itu kan beneran diparut. Oh, I see. Kalau diparut kan berarti lebih halus. jadi nggak merusak organ gitu ya. Cincin kan keras ya. Jadi kemungkinan akan susah. Besar bukan keras. Jadi ini Besar dan keras. menurut Enggak. Kalau emas murni nggak mungkin keras dong. Oh enggak ya? kalau Masa emas enggak? murni itu nggak Oh, nggak itu baru keras tahu ya. sih. Aku baru tahu. Biasa kan di habis orang lomba itu kan gigit, Gigit. medali kan. Itu karena emas itu kalau digigit itu ada bekas. Oh itu kok mau buat make sure kalau itu emas beneran. Nggak, ya mungkin budayanya itu keterusannya sampai sekarang yang dimana medali juga nggak dari emas. Berarti sekarang kayak cincin tuh udah nggak emas asli ya, Ri? Mungkin ada emas asli, tapi juga ada besi. Soalnya kan Iya, ini ada keras banget strong. gitu kan. Setahu aku ya, jadi di pikiranku emas tuh ya keras gitu. Ya, emas tuh lunak, Oh, yang emas tapi aja nggak ya. selunak itu kan. Ya selunak Terus itu sampai misalnya cincin tuh bukan emas dong. ya emas, tapi bukan emas doang. Oh kalau emas doang tuh lunak. Emas doang lunak. Berarti bisa dibentuk-bentuk gitu. Heeh. Oh, berarti itu Atau udah nggak cair murni. dulu. Atau dia butuh dididihkan dulu. Enggak. Oh enggak. Enggak. Dibentuk. Makanya bisa digigit ada bekasnya. Oh tuh. Aku baru tahu ngapa medali emas tuh digigit. Oh gara-gara buat make sure kalau itu beneran emas yang bener. Kayaknya Makasih loh Fahri. Fun fact. Fun fact. Iya guys, sebenarnya kita nggak mau ngomongin emas atau apa, cuman gara-gara TikToknya Fahri doang. Jadi itu tuh kita ngerasa kayak oh berarti semua everything tuh edible. enggak. Cuman nggak bisa di. Enggak. Kayak Aku bilang tadi kertas edible tuh karena ketika kita makan itu enggak terjadi apa-apa ke kita, Oke. enggak merusak. edible tuh bisa masuk dan tidak membahayakan. Itu definisi. Menurut Berarti kayak pasir gitu ketelan nggak apa-apa kalau dia bersih. sebersihnya pasir kan pasir ya. Pasir yang udah di pasir yang sudah di apa tuh Pak? Nah, Sterilisasi Ngapain terus dihaluskan. Kalau dikit tuh nggak apa-apa. Oh. Soalnya kan kadang juga kita camping nggak sengaja jatuhin sosis, nah bahkan kan paling kan ada kemasuk pasir tanah. Belum 5 menit kan. Oke, aku mau liatin. Nah, topik obrolan kita hari ini adalah tentang keinginan seorang Elon Musk. Widih, apa tuh? Elon Musk nih digabut kayaknya. Kayaknya tuh udah nggak ada yang dilakukan lagi gitu. Kayaknya dia masalah duniawi dia di bumi lah ya. Kayaknya udah selesai sampai akhirnya dia mau we are mapping out a game plan to get 1 million people to Mars. Civilization only passes the single planet great filter when Mars can survive even if Earth supply ships stop coming. Kalian udah tahu belum sih kalau Elon Musk mau bawa orang-orang ke Mars? Ya itu udah lama kan? Iya udah dari 2000 Enggak sekian lah. Before Ya, lama banget. dia udah lama. Tapi udah tahu kan? Ya. Apa yang Kak Shiva udah tahu? Pernah dengar sih. Apa yang kalian pikirkan setelah kalian tahu kalau Elon Musk mau bawa ke Kak Shiva dulu? Waktu aku dengerin itu ya pertama kali tuh kayak pertanyaan yang pertama muncul tuh emang bisa ya? Gitu. Emang situasi di Mars tuh kayak gimana sih? Emang mungkin? Kayak secara fisik gitu ya untuk manusia berada di sana itu sih Fer. Soalnya setahu aku tuh sama ini kan nggak ada tuh selain bumi planet yang bisa ditempati dengan aman oleh manusia gitu. At least yang itu ya yang di solar system kita ya. Gitu. Mari. Ya, Bismillah. Semoga aku hidupnya cukup lama sehingga bisa melihat Kehidupan di Mars yang berhasil. manusia jejakan kaki ke Mars. Kan dulu-dulu tuh orang tua kita ngelihat, bukan ngeliat ya, bukan orang tua kita ya, orang tua orang di Amerika. Itu ada experience di mana dia nonton manusia menjejakkan kaki ke bulan. Itu jadi fenomena yang sangat besar. Jadi mungkin di abad ini setidaknya ngelihat orang menjejakkan kaki di Mars lah gitu ya. Enggak usah abad ini deh. Abad ini kan bisa juga
80 tahun lagi. Pas aku masih hidup lah. Pokoknya pas Fahri masih hidup deh. Amin. Having kids and spending time with them is greatest joy in life. But then I started thinking, Ya Ellen being Ellen lah. Itu alasan dia cerai kan? Apa dia? apa nih ada gosip apa nih? Emang iya? Cerai kan? Gara-gara? Nggak tahu lah. Lah itu kok aku bisa ngomong? Kan emang cerai dia. Iya, oke. Oke. Ternyata Fahri gosip juga sih orangnya ya. Tapi seorang Elon Musk apa sih dia gosip? Nama anaknya aneh. Fahri. Oh yang pakai apa? Apa? Kenapa? Nama anaknya aneh. Nggak bisa diketik di keyboard biasa. Emang aneh banget, coba searching deh. Nama anaknya? Nama anak Ilan. Ada huruf AE. Terus ada ujung pesawat jet. Aku baru tahu nih. Nama anak Ilan. Intinya ada AE-nya lah, AE. X AE 12. Yang di judulnya, Fer. Judul. Nah, itu tuh XAEA12. Itu nama Itu nama anaknya. anaknya. Serius guys. Teknomekanikus juga. Nah, jadi dia suka pesawat tertentu. Heeh. Nah, nama pesawatnya itu ada di nama anaknya. Nevada Alexander, anak pertama, anak ke Griffin sama Xavier. Xavier, anak keempat hingga keenam, Kai, Savon, Dominan, Mas. Nanti dia ujian nasional susah loh, nggak bisa buletin nama. Kayaknya ujian nasional di luar negeri nggak pakai lingkar-lingkar gitu lah. Emang dia masih ujian nasional? Enggak bercanda. Fahri, mungkin kan nggak sih manusia hidup di Mars? Kalau sekarang enggak. Kalau dengan kondisi sekarang Marsnya. Nah, makanya soalnya dari makanya ada kemauan untuk terraform Mars. Terraform itu berarti mengubah biar kayak bumi. Terra kan bumi. Nah. Soalnya ya pertama nggak ada oksigen. Iya. Terus di Mars tuh dingin banget. Apa rata-ratanya min 60-an derajat Celcius ya. Terus ya oksigen. Dingin ngapa dia warna merah ya? Nggak warna putih. Ini nih bukan kayak di Looney Tunes pedang dipanasin jadi merah enggak. Itu merah karena emang kandungan tanahnya kalinya. Di Australia juga ada tanah merah tuh. Bukan berarti. Tanah yang di Mars tuh sama kayak di bumi berarti. Kayak kalau tanahnya kurang lebih ya pasti ada kesamaan lah. Terus apa yang memungkinkan? Apa Terraform tuh berarti membentuk seperti bumi. Nah, jadi yang bisa dilakukan untuk mengubah itu, Elon Musk ada rencana untuk ngebom Mars. Supaya apa? Supaya. Jadi ini Mars dikasih nuklir, piu 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 piu. Biar ada atmosfer. Kan kalau dibom itu nanti ada tambahan CO2. Ada tambahan uap air. Soalnya kan air yang di Mars tuh dalam kondisi beku. Soalnya Elon Musk keren ya. Ini mau dibom tuh planet loh. Tapi menurutku itu possible, Fahri. Tergantung jumlah nuklirnya ya. Tapi ya bisa aja. Kalau dia risetnya lebih dalam. Nah, soalnya kan kalau kita tuh bisa hidup di sini karena ada ozon. Iya. Kalau di Mars nggak ada ozon, sehingga kalau kau jinjakkan kaki di situ, kena sinar UV yang banyak, kanker, mati. Udah tahu bentuk perumahan yang bakal di Mars? Dia tuh kayak, aku lihat tuh kayak apa namanya? Kayak rumah gitu ya? Kayak rumah SpongeBob gitu Apa? Nanas. Nggak bentuk nanas, cuman kayak bulat gitu. Oh, Patrick dong. Ya, Enggak. tapi tinggi. Kalau Patrick kan gini kan, dia tuh kayak gini. Gini. Dan kemungkinan mereka tuh kayak bikin ruang tersendiri gitu loh dalam satu kawasan komplek rumah gitu. Nah ini Iya. contoh-contoh rumah yang bakal. Oh iya Iya, sih. kayak Patrick Patrick ya. Iya, ini Iya, kayak bener-bener. iglo. Kayak Dari gitu loh. kentang dan debu, guys. Kentang dan debu. Macamnya banyak kentang di sana. Itulah. Kayaknya tahu kenapa Fahri, benar bulat. Ya. Kenapa tuh? Soalnya itu harus bertekanan. Soalnya kan tekanan di Mars Ya. itu berbeda dengan tekanan yang di bumi kan. Jadi harus pressurized, harus bertekanan. Makanya bulat sama kayak balon. Balon kan pressurized dan juga bulat kan ya.
Jadi Karena ngomongin MIPA nih aku kayak jadi intinya tuh sebuah bola itu Iya, punya. bentuk yang paling baik untuk mendistribusikan tekanan. Makanya Jadi rata sebuah gitu ya tekanannya. makanya sebuah balon tuh secara natural bulat. kan di Mars itu kan dia gravitasinya lebih kecil ya dari bumi ya. Heeh. Berarti kita kalau situ melayang lah ya. Kayaknya nggak kecil-kecil amat deh. Maksudnya Coba ya. Dia jauh loh bedanya, Fari. iya, tapi nggak juga sampai terbang gitu loh. Oh. Berarti kalau lari di sana lebih kenceng kayaknya. Kayaknya nggak deh. Oh enggak. Enggak Malah deh. Soalnya kan kalau kita lari itu yang bikin cepat tuh ketika kita hentakkan kaki terus itu dorong kan. Heeh. Kalau gravitasinya lebih kecil, berarti Lebih jam lambat. terbangnya lebih lama dan lebih susah untuk dorong lagi. 3,71. Ya hampir sepertiganya. Heeh. Bumi 7 kan? 9,8 ya. 9,8. Ujungnya 7, ujungnya 7. Ujungnya 7. Kayaknya beneran aku nih mulai bodoh deh. Bumi 9,8. Percepatannya Mars 3,71. Bulan berapa? lebih kecil. Daripada Mars. Mm-mm. Jadi di bulan tuh lebih Terbang, lebih melayang. uh, uh. Tapi makin lambat gak sih itu kita kalau lari? Oh iya, harusnya makin lambat. Jadi karena delay gitu ya. Soalnya delay antara kita bisa ngentak kaki lagi. Oke. Jago aku nih soal lari-larian. Berarti memungkinkan ya untuk ke Mars Asal udah diubah atmosfernya biar banyak oksigen dan kita bernafas. Asal suhunya nggak beda-beda amat. Asal tekanannya mungkin nggak berbeda itu. Kayak kita naik pesawat selama berapa jam aja telinga sakit kan ya. Iya. Apalagi kalau kita hidup di Mars yang emang tekanannya rendah. Kalau tekanan rendah tuh bikin sakit juga telinga kita. Sebenarnya yang buat sakit tuh bukan tekanan rendah sih ya, tapi perubahan tekanan. Jadi ketika kita di pesawat, kalau kita nggak turun-turun dari pesawat, kita nggak bakal sakit. Sakitnya pas kita turun dari pesawat kan ya. Iya. Afrido tuh kemarin pas pertama kali naik pesawat itu, dia cerewet banget kayak. Sakit ya? Kayak jenang telinga aku pecah lah Kak. Sama ini yang paling krusial nih. Apa itu? Masak nasi bakalan lebih nggak enak. Oh, ngaruh. Karena Soalnya kan tekanannya berubah ya, berbeda. oke, jadi masak nasi di Mars tuh kemungkinan nasi nggak enak karena tekanannya berbeda. Soalnya kan suhu ya enggak, soalnya kan kalau kita masak di di gunung itu kan suhu matangnya berbeda. Suhu titik didih airnya berbeda. Iya. Nah, jadi airnya nggak bisa nyampe titik maksimum itu. Oh, ketika di gunung. Oh, Lebih pantas, dingin gitu. pantas nasi-nasi di gunung tuh pas kita masak tuh beda gitu Kan rasanya. sering kan kita masak di gunung kan. Itu sih kalau oksigennya. Nah, tapi nasi nih ini yang paling Masya penting. Allah, ya. Dia lagi bercanda rupanya. Enggak, ini kan kayaknya beneran. Tapi aku boleh nanya gak sih? Apa? Jadi kalau misalnya di Mars, jadi nanti titik didihnya lebih rendah gitu, titik didih air. Sehingga bisa jadi nanti nggak terlalu masak gitu. Belum 100 derajat udah mendidih. Jadi nasinya nggak pulen. Iya, aku nggak tahu sih pulen tuh. Pulen tuh lembut. Iya, maksudnya aku nggak tahu faktor apa yang membuatnya pulen. Ya pasti karena ada panas itu yang bikin dia jadi lebih lembek gitu. Oh, dia nggak jadi lembek gitu. Nggak tahu sih. Kok di gunung tuh? Intinya beda aja. Jadi belum sampai 100 derajat airnya udah meluap gitu. Mungkin ke 90 berapa? Chef Juna, jangan ke Mars. Berarti kalau kita masak di Mars, kita celupin tangan ke air tuh belum tentu melepuh ya. Kan soalnya derajatnya itu lebih rendah. Tapi 90 tuh juga panas loh ya. Nggak terlalu tahu. 90. Panas ya? Panas sih, tapi nggak sepanas 100. Iya kan? Iya. Iya kan berbek 100 tuh. Emang pasti 90, bisa jadi 80, 70. Ya tetap panas kan? Enggak, itu enggak yang langsung bikin lepuh gitu loh. Kayak cuman set, enggak. Nggak tahu lah ya. Oh iya. Berarti akan banyak yang berubah lah ya ketika kita tinggal di Mars.
Bawa dari rumah dong. Dari rumah siapa? Dari bumi maksudnya. Orang Pontianak tuh ke KFC aja ada yang bawa nasi seorang. Apa gitu Mars? Masa Mars nggak bisa? Betul ya. Karung-karung gitu. Betul juga. Kan biasa kan kalau orang Pontianak mau apa Itu nggak spesifik orang Pontianak juga sih. Orang Jawa juga ada. Lebih kepada orang hemat. Aku punya teman. Orang frugal. Aku punya teman tiap kali ke Jogja dia bawa Indomie yang banyak dari Pontianak. Supaya Soalnya Kaldu Indomie ayam kari nggak itu ada nggak di sana. Kaldu ayam nggak ada soalnya. Nggak ada. Nggak ada. Wah. Tadi kari di ayam. Jogja aja nggak ada apa gini Mas. emang nggak ada Fahri. Nggak ada Indofood di sana. Ya, aku nggak ngebayang kalau ternyata Mars jadi itu berarti persiapannya udah kayak itu udah ada deh. Aku nggak tahu ya Elon Musk. Tolong Elon Musk ini ada yang mau ke Mars. Volunteer. Skip. Oh nggak mau. Ngapain? Kali aja kan kau kan sangat Fulfilling. Ya curious tapi enggak juga aku. Sacrifice yourself. itu jadi kayak Elon Musk troops kan 1 juta orang yang kapan Mending kita aku ke Mars lewat green screen ya lah. ya kita ubah kita ke Mars 1, 2, 3 Mars. Oke, sekarang ke Kak Syifa ya. Oke. Kak ini kan mau mindahin manusia nih Kak, ke tempat yang manusia belum pernah nih sebelumnya. 1 juta orang. Kak, gimana sih sebuah lingkungan itu dikatakan layak atau siap huni untuk manusia atau komunitas sosial gitu? Ini kita ngomongin ilmu di bumi tapi untuk di Mars gitu kan. Wah ini tuh kayak serius tapi unik tapi lucu tapi gimana gitu. Jadi aku kayak agak mixed feeling juga kan pas dengar pertanyaan ini gitu. Tapi benar juga itu tuh sesuatu yang perlu kita perhatikan gitu. Soalnya kan manusia tuh nggak cuma sebatas fisik doang kan. Kita tuh juga punya aspek mental gitu yang pasti akan terpengaruh tergantung di mana kita berada gitu ya. Nah ngomong-ngomong tentang Mars itu kan tadi satu ya Fahri itu lebih udah jelaskan tentang fisik ya kan. Apa sih requirement-nya supaya manusia tuh possible buat live di situ. Tapi kan hidup aja bernafas tuh kan nggak gitu doang kan. Pasti kita kayak ada interaksi sama orang, ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita penuhi gitu ya. Sebagai makhluk sosial ya. Betul banget. Jadi kalau jadi manusia sebagai makhluk sosial itu pasti dia satu tadi ya basic needs gitu ya. Gini, supaya manusia itu bisa mencapai memenuhi kebutuhan dia yang paling tinggi yaitu kita nyebutnya itu self actualization ya, aktualisasi diri. Nah itu adalah teori ya, namanya itu Maslow hierarchy of needs. Jadi manusia itu punya berbagai tingkatan kebutuhan. Nah paling dasar itu physiological needs atau yang bentuk kayak piramid itu ya. Betul, dia kayak piramid gitu. Jadi kayak sini ya guys. Physiological needs tuh kayak biological needs, kayak makan, minum, apalagi ya shelter, tempat tinggal gitu-gitu tuh. Itu tuh yang paling basic. Jadi setelah itu tuh ada yang namanya safety needs. Itu tuh gimana kita bisa merasa aman. Nah, kalau misalnya kita mau nempatin orang ke Mars, pastikan dulu kita bisa memberikan rasa aman ke orang-orang di situ. Karena kalau nggak ngerasa aman tuh kita pasti jadinya cemas gitu kan, kayak, weh siapa tahu nanti ada meteor tiba-tiba datang kan, soalnya kan tadi nggak ada ozon kan, mungkin nggak? Tipis. Ada, gitu. Ada atmosfer tapi tipis kan? Iya. Kalau misalnya ada benda dari luar masuk, ya masuk aja kan? Iya, tapi bumi juga gitu ya. Tapi kan kita ada lapisan nanti tuh terkikis kan, sampai bumi jadinya lebih kecil barangnya tuh yang masuk. Tapi kan di sana kan kita nggak tahu. Nah, jadi tuh butuh dicari tahu dikasih sense of safety lah di situ. Terus abis itu Elon Musk tolong Pak Elon. Terus abis itu juga, nah selain kita butuh rasa aman, kita juga butuh yang namanya tuh sini udah dipikirin sih sama Elon Musk. Nah, nanti lah bisa kita tanyakan ya ke Elon Musk. Udah punya tim psikolog belum gitu kan? Kalau belum boleh lah. Gitu Mau kan. jadi di Mars? Enggak sih.
buat ngobrol-ngobrol aja. buat assessment 1 juta orang ini. Waduh, 1 juta banyak juga ya. Iya, terus habis itu kayak ada kebutuhan akan kasih sayang, kayak emotional needs, love and belongings gitu kan. Kita sebagai manusia juga perlu tuh kayak rasa terkoneksi dengan satu manusia dan lainnya. Nah, kalau kita lihat tadi kan dari rumahnya aja tuh udah beda kan untuk kisah bumi. Kayaknya agak susah tuh kalau misalnya kita keluar terus kayak nggak pakai suits apapun, maksudnya nggak pakai yang special apa sih? Kalau Ya, baju astronot, astronot. baju astronot. Nah, baju astronot kan kayaknya perlu pakai nggak sih awal-awal ya kan? Mungkin lah, pasti itu kan membatasi pergerakan juga. Nah, itu juga mungkin bisa bikin kita lebih terisolir juga dari tetangga-tetangga gitu kan. Belum. Kadang makin kesini aku ngerasa ini percakapan lucu banget. Habis kayak serius banget kita Kayak mikirin serius banget ngomongin Elon Musk gitu ya. Terus habis itu ya, habis itu kan kayak interaksi sosial juga pasti butuh adjustment atau penyesuaian yang tinggi. Karena belum tentu semuanya orang Indonesia kan. Belum tentu semuanya itu orang di kampung kita gitu. Pasti dia kayak tiba-tiba di Indonesia satu, mungkin di Kanada satu, di Afrika satu, bahasanya udah beda. Background beda segala macam. Nah, itu untuk rasa pemenuhan kebutuhan emosional ya, kayak love and belongings. Terus ada juga kebutuhan self esteem ya, esteem kayak gimana kita tuh bisa merasa dihargai dan kita bisa percaya diri. Nah, itu juga butuh tuh kayaknya dikasih tempat untuk kita tetap bisa mengekspresikan diri, memenuhi ya kegiatan-kegiatan yang ngasih kita tuh sense rasa berharga gitu. Dan yang terakhir tuh self actualization kan, tadi aktualisasi diri itu gimana kita bisa memenuhi potensi kita sebagai manusia. Nah, itu tuh bisa nggak kira-kira di Mars dikasih tempat gitu supaya kita bisa memenuhi potensi kita. Kayak misalnya aku nih berbakat Dikasih lapangan golf. kayak gitu, bener. Misalnya kita tuh emang kayak bakatnya, minatnya di atlet, bidang atletis gitu kan. Nah, itu atletik gitu ya. Nah, perlu tuh dipikirin sampai kayak gitu Untuk gitu. dibuat penyaluran ekspresi. Betul, menyalurkan ekspresi kita. Jadi itu sih Fer, mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan ya selain tadi basic needs atau physiological needs-nya gitu. Tau nggak sih, ada sebuah video yang Vera tonton ya. Jadi tuh kayak misi si Elon Musk membawa 1 juta orang ke Mars tuh kayak bentuk kolonialisme baru gitu. Biar seandainya bumi tiba-tiba hancur, manusia nggak punah. Pinter sih. Kan berkaca dari nenek moyang kita ya, dinosaurus. Iya. Ya aku nggak percaya nih nenek moyang aku dinosaurus. Iya, bukan sih nenek moyang Kau mungkin. ayam ya. Biar dinosaurus nggak punah gitu. Biar manusia. Biar kita sebagai sebuah spesies itu tidak punah. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Pertanyaan. Tahu. Kenapa sih bukan Merkurius yang dipilih? Nah, Atau Venus? Oke. Merkurius kedekatan deh sama matahari. dari itu kan Atau bulan deh, Fari misalnya. Oh, bulan nggak punya atmosfer sama sekali ya? kayaknya lebih bagusan bulan deh dibanding Mars. Aku nggak tahu ya. Ada nih konspirasi baru gimana? Tapi yang jelas kalau Mars tuh yang pertama kan antara Venus atau Mars ya. Mars kebetulan yang paling dekat orbitnya dengan Atau bumi. kita kasih satu opsinya bulan. Nah, kalau bulan aku belum kepikiran ya. Soalnya selama ini yang mau di bom tuh cuma Mars ya. Ditambah kalau bulan tuh kan nggak ada air. Kalau Mars ada air tapi beku. Jadi ya lebih siap lah kayaknya. Kenapa bukan Venus? Venus karena Venus terlalu panas, Masih terlalu panas ya? terlalu dekat dengan matahari. Matahari. Nah, kalau kamu keluarin pizza itu 2 detik langsung matang. Itu orang pun nggak berani ke sana berarti. Katanya walaupun belum ada manusia yang nyampe ke Mars, tapi mereka udah ada yang namanya MOXIE. MOXIE. Jadi MOXIE itu cuma alat untuk ngubah CO2 menjadi oksigen. Banyak berarti ini udah di Mars. Aku nggak tahu banyak ya. Tapi itu kayaknya cuma prototype untuk membangun yang lebih besar. Soalnya sejauh ini mereka cuma buat ini dari 2 atau 3 tahun ya. Mereka buat berapa ratus gram oksigen. Itu cuma cukup untuk seekor anjing kecil bernafas 10 jam. Nah, kalau punya anjing kecil yang mau hidup selama 10 jam boleh lah. Tapi kan untuk manusia enggak. Ya itu opsi untuk ya itulah. Kak Syifa, astronot ataupun orang yang bakal tinggal di Mars nih nanti, itu kan mereka bakal mungkin
dengan kondisi lingkungan yang nggak tahu sih ya Elon Musk, maaf nih kita kan nyari kemungkinan nggak nih, bukan berarti bisa seuzon nggak, dan kita ini kan belum nyampe otak kita itu belum ada gitu. Kalau misalnya ketika ada orang nih di dalam planet Mars lah itu, mungkin mereka tuh nggak akan pergi jauh-jauh kan, paling di sekitar rumah. Mungkin nggak sih? Pernah nonton film nggak? Masuk akal kan? Make sense kan? Ataupun dia mau keluar pun dia harus pakai baju astronot. Mau bertangga pun susah, mau lebaran susah gitu kan. Kan aku membayangkan ya. Ya udah lanjutkan ya. Nih tunggu ya, bayangin apa? Kemungkinan besar kan mereka kena sindrom kabin nggak sih ini? Apa tuh sindrom kabin? Kena sosok aja gitu. Habis googling. Habis googling. Apa sindrom kabin? Sindrom kabin ya. Sindrom kabin itu sebenarnya biasa kita kenal tuh sejak pandemi ya, Fer ya. Ketika orang-orang tuh pada terisolasi dalam tanda kutip di rumahnya. Jadi kan waktu itu kan kita mau nggak mau mengisolasi diri kan dari satu sama lain supaya nggak terlalu menyebar virusnya. Nah tapi ternyata ada efek psikologisnya juga ketika kita kelamaan di dalam rumah dan nggak melakukan aktivitas banyak gitu. Nah itu biasa disebut sebagai sindrom kabin. Jadi sebenarnya itu bukan diagnosis tapi kayak kondisi aja gitu kan. Dimana orang kalau kena sindrom kabin tuh bisa mungkin lebih merasa lebih tertekan gitu ya, lebih gelisah, mungkin bisa jadi susah tidur, jadi gampang marah, gampang emosi gitu ya. Nah itu tuh. Nah apakah mungkin itu terjadi juga sama orang-orang yang berada di Mars gitu ya? Ini kan kita ngomong hipotesis ya. Iya, hipotesis semuanya. Dugaan gitu ya, kemungkinan bisa jadi gitu. Karena kayak tadi, kayak misalnya kita astronot aja, kayak astronot yang di luar tuh ketika dia di situ-situ aja tuh ada loh efek-efek psikologisnya. Kayak ada salah satu riset lah ya 2021, aku agak lupa namanya, Alessandro apa siapa namanya itu ya, si yang bikin penelitiannya itu dan kawan-kawannya gitu ya, dia tuh menjelaskan bahwa sangat mungkin untuk orang yang berada di luar angkasa mengalami gangguan-gangguan psikologis, kayak misalnya kayak kecemasan gitu ya, atau misalnya stresnya juga jadi lebih tinggi. Terus bisa jadi kayak circadian ritme circadiannya itu juga berubah. Kardio kan jantung kan? Kayak apa jam tubuh kita untuk nentuin kapan tidur, kapan bangun gitu. Nah itu juga bisa berubah. Misalnya ya kayak di luar angkasa kan kayak misalnya ada mesin-mesin gitu ya, ada lighting itu kan juga ganggu ritme circadian kita gitu. Terus kayak bunyi-bunyi bising yang ada di mesin gitu kan itu juga bisa bikin stres gitu. Jadi mungkin aja VR ditambah lagi kayak itu ya, kalau dari situasi fisiknya kan jadi ada sindrom kabin apa enggak, mungkin banget, apalagi terisolasi kan. Nah, aku nanya, kalau misalnya kita rekrut itu orang yang introvert, gini ya teman-teman, kasih kita berdua kira-kira mampu nggak? Kan? Jadi gini, ya Fahri bayangin aja kalau misalnya Fahri tiba-tiba di tempat yang benar-benar totally different, asing banget, tempatnya baru, dan kemungkinan untuk ketemu sama teman-teman atau keluarga yang ada di bumi itu sangat kecil gitu. Iya, makanya satu. Sama se-introvertnya kita kan kita masih butuh dong keluar gitu kan. Bukan berarti introvert tuh bukan berarti nggak perlu orang lain gitu kan. Dan bukan berarti kita imun terhadap gangguan mental, enggak. Orang introvert juga bisa kesepian loh. Gitu kan. Gitu. Oke. Sebenarnya itu ide bagus sih. Mungkin kemungkinan besar syaratnya tuh MBTI-nya introvert. Introvertnya 100% gitu. Extrovert di atas 80% tuh udah jangan. Sorry. Nambah susah soalnya. Ya susah aja gitu. Kalau misalnya mereka kena sindrom kabin. Apa hal yang paling worst terjadi kalau misalnya mereka dibiarkan bunuh gitu, diri atau apa? Well, itu kan tadi ya, lagi-lagi sindrom kabin itu bukan diagnosis atau bukan gangguan, tapi itu tadi kayak sekumpulan mungkin gejala-gejala yang dirasakan akibat dari tekanan karena sendirian gitu kan. Berarti itu kayak mendeskripsikan situasi namanya sindrom kabin gitu ya. Tapi kalau memang itu tidak dikelola dengan baik gitu ya, dibiarin stres terus-menerus merasa terisolasi, terus-menerus merasa kesepian ya, nggak menutup kemungkinan nanti memunculkan gejala-gejala psikologis yang lebih berat gitu, Fer. Nah, sampai sejauh apa gejala psikologis bisa lebih berat ya? Bisa sampai sejauh apapun, bahkan keinginan bunuh diri pun mungkin aja muncul gitu. Dari tweetnya
siapa Elon Musk nih kayak seolah-olah yang ini logo civilization X-nya. oleh terus kayak seolah-olah ini orang-orang nggak bakal dibalikin kalau misalnya di sana nggak berhasil gitu. Iya. Kayak lumayan Jadi banget. emang one way ticket. Iya. Karena kemarin aku sempat nonton gimana caranya mentransportasikan orang-orang dari bumi ke Mars. Itu mereka harus pakai tenaga nuklir dan oksigen yang banyak kan. Sementara di sana kan belum ada teknologi atau apa yang kemungkinan tidak bisa balik lagi. Ya bisa jadi kan. Iya kan? Kayak mereka harus nunggu beberapa tahun dulu untuk membuat pesawat baru gitu. So, Elon Musk kayak cuma ngeliatin. Nah, tunggu Habibie lahir di sana lah. Ada pesawat baru. Bisa diklon gak sih Habibie? Tapi bisa jadi nggak sih kayak dulu kan kita dari nenek moyang kita yang seorang pelaut itu, dia kan Nenekku seorang pelaut. ya kan Mari bilang nenek moyang kita dinosaurus, kalau nenek moyang aku seorang pelaut. Jadi misalnya nih, jadi dulu kan masih pakai kapal kemana-mana nih kan. Tiba-tiba ada pesawat yang mungkin orang-orang dulu tuh ada beberapa yang kayak kita gitu. Kayak ngomongin, mungkin nggak sih ada pesawat kamu kayak kita, mungkin nggak sih ada yang ke Mars kan. Kayak bisa jadi kayak semudah itu gitu. Tidak sih? Iya, sebenarnya teknologi untuk ke Mars tuh udah ada. Masalah itu orangnya yang pergi sana tuh hidup apa enggak? Kan idealnya tuh sebelum kita ngirim orang ke sana itu Mars tuh udah layak tempat. Iya. Nah, yang memastikan untuk layak tuh kan manusia juga kan? Enggak, jadi idealnya tuh Mars diubah dulu pakai robot atau apa. Baru kita kirim orang. Nah, jadi dia Aduh, orang pertamanya kasihan ya. enggak lah, 2 orang lah minimal. Ada pilotnya juga. Kak, misalnya orang udah terlanjur daftar nih. Terlanjur daftar ya Fer. Ada orang yang terlanjur daftar nih dari dia udah di Mars, udah di Mars gitu kan. Gimana sih cara mereka supaya demotivasi ya? Nggak demotivasi dan bisa survive dari mungkin efek-efek psikologis yang akan mereka dapatkan di sana yang negatif lah ya. Tadi kita udah ngobrolin kan. Oke, jadi sebenarnya kata terlanjur ke sana itu kayaknya agak berbahaya ya kalau misalnya proses seleksi penghuninya tuh sampai nggak dipikirkan dulu gitu. Jadi emang Iseng. kayak cobain aja nggak dipikirin dulu dampak-dampaknya. Tiba-tiba udah kesana gitu. Kayaknya itu dari awal emang udah harus ada preventive actionnya gitu loh, udah harus ada pencegahan. Gimana supaya dia di sana tetap mental health-nya bisa terjaga gitu. Jadi memang idealnya sih menurutku ya. Nah, ini buat teman-teman yang kira-kira nih mau daftar, ini ada Mau ke Mars. ada pertimbangan yang harus dipertimbangkan. Jadi memang perlu dicek dulu kesehatan mental kalian di bumi ya. Jadi kalau di bumi aja belum sehat, please banget jangan berharap di Mars kalian membaik gitu. Nah, kan ya, aku dengar ya. Mental kita tuh tergantung lokasi kita. Betul. Jadi kalau di bumi nggak bagus ya bisa aja Mars lebih cocok buat kita kan. Ya tapi kan kita perlu pakai pertimbangan rasional ya. Minimal ganti circle lah. Ganti circle. Alien. Iya. Ya kalau circle-nya di sini emang buruk, di sana dapat circle yang bagus. Kalau di sana circle-nya lebih menantang gimana gitu kan. Jadi kayak bahkan menurutku ya, Nasi enak-enak atau menurutku tuh kalian perlu tahu dulu tuh kayak kondisi mentalmu kayak gimana, ketahanan mental terhadap resiko-resiko yang mungkin ada. Jadi apalagi nanti kalau interaksi sosial di Mars mungkin nggak semudah di bumi kan, karena orangnya dari latar belakang berbeda, bahasanya mungkin beda. Terus bisa jadi ada konflik-konflik kan kalau kita bersosial, karena itu juga perlu dibekali tuh kayaknya interpersonal interpersonal skills-nya perlu dibekalin gitu Vera. Jadi kayak harus di training dulu sih menurut aku ya. Terus kalau pas udah di Marsnya juga gimana? Berarti kemungkinan bakal ada psikolog loh Kak di sana. Ini Kakak kalau dulu pasti bakal ada tenaga ahli tuh. Harusnya sih gitu Kayaknya ya ideal filmmaker ya. juga ada sih. Filmmaker, silakan Vera Yang bikin dokumentasi. dokumenter. Nanti dikirim ke bumi gitu ya. Jadi dibanding pakai green screen mending shoot on location ya. Ya Allah. Iya sih, idealnya kan ada ya profesi-profesi yang kayak gitu sih, tenaga kesehatan. Mari, kenapa Mars warnanya ini Merah. merah? Ya kayaknya banyak besinya. Kan besi karat tuh warna merah ya. Jadi ya kalau Mars sama bumi kalau bebatuannya ya kurang lebih sama sebenarnya. Kayaknya Di ya. bumi emang nggak ada besi kan? Ada. Cuman kan Kalau enggak. yang merah-merah tuh besi berarti. Enggak. Jadi kalau
dari warna doang kita tuh nggak bisa tahu Itu unsurnya apa unsurnya aja. apa aja. Oh, tapi di Mars tuh banyakan besi. Kayaknya aku nggak tahu ya. Keun- Ini tebakan aku aja. Bentar ya. Aku nggak tahu. Kenapa Mars berwarna merah? Mungkin banyak oksida besi. Warna Apa? Aku bener. Kaget aku. Mineral oksida besi yang disebut hematit. Wih. Fungsinya hematit Si paling kalau di kimia. bumi buat apa? Mana saya tahu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Tapi di bumi ada hematit. Iya pasti ada. Soalnya unsur-unsur yang ada di alam semesta kan terbatas. Iya. Dan kombinasi-kombinasinya juga terbatas. Sehingga yang ada di bumi itu kemungkinan besar ada di bulan. Soalnya mineral tuh nggak kompleks-kompleks amat. Beda dengan misalnya benda-benda organik kayak bakteri, virus. Nah, itu kombinasinya lebih rumit lagi. Pasir besi yang tersebar di alam. Mm-mm. Hematit bersifat magnet, anti ferromagnet dengan struktur kristal heksagonal. Mm-mm. Itu yang dipakai oleh Sasori. Siapa tuh? Nggak tahu Sasori. Oh, itu musuhnya Naruto. Makanya Sasori dari Mars berarti. enggak. Dia pakai pasir besi untuk nyerang. Oh, dia lebih strong gitu jadinya. Oh, kira untuk terapi. Soalnya tadi katanya hematit bisa buat memperlancar darah. Memperlancar darah. Nggak tahu lah ya. Berarti, astagfirullah kayak saya. No. Dengan kondisi yang banyak hematitnya itu, bisa nanam pohon nggak sih di sana? Tanam pohon tuh bukan cuma soal tanahnya ya, tapi juga lingkungan suhu. Kayak di bumi aja ada tanaman-tanaman yang bisa ditanam di Pontianak, tapi nggak bisa ditanam di Swiss. Swiss atau Amerika, karena ya walaupun suhunya paling beda 5 derajat, 7 derajat. Nah, apalagi kalau di Mars gitu. Nah, kayak kita aja kalau AC terlalu rendah 2 derajat tuh Dingin udah kerasa bedanya ya. banget. Iya. Jadi ya tanaman tuh makhluk hidup ya secara umum itu sensitif terhadap suhu juga. Jadi mungkin harus dibedakan. Soalnya kan tanaman yang ada di bumi itu berevolusi untuk kondisi di bumi. Nggak ada. Berarti nggak ada kehidupan dong di sana. Kalau ada kehidupan itu yang masuk breaking news dong. Itu alien tuh nggak ada berarti ya? Belum ditemukan. Apa nama singkatannya sekarang? Bukan kayak UFO, bukan apa? Unidentified flying object. Tapi Lupa aku. aku juga nggak tahu. Berarti kayaknya aku salah sih, salah ingat. Apa kak? Nggak ngomong apa? Nggak jadi deh, kayaknya aku ngantur. Nah, terus Aku baru tahu apa tuh aku singkatannya kak? unidentified flying object. Oh, flying object. Objek terbang yang tidak Tidak diketahui. Tapi ngomong UFO, Apa PR? dosen, someone yang aku kenal dulu di kampus itu pernah lihat UFO di depan kampus. Katanya landing. Wow. Sebesar apa UFO-nya? Ini kayaknya dia butuh ngobrol sama. Gitu. Wah, nggak bisa ditentukan. Dicek dulu. Iya, belum kasih kok. Itu lagi pentas seni kali ya. Coba ditanyain sebesar apa Pak gitu. Gede banget sih. Gede banget. Waktunya kapan? Waktu ada orang lain nggak? Kan nggak dicek. Gelap apa enggak? Kenapa UFO tuh diidentikan dengan ini ya, bulat gitu ya? Itu tadi tuh karena masalah pressure. Oh, malah pressure ya, Pak? Enggak. Itu kayaknya cuma Hollywood doang ya. Oksigen tuh bisa dibikin sendiri ya, Fari? Nah ini ya, aku mau nanya ini nih. Ya, di Mars tuh kan nggak ada oksigen kan? Tapi dia ada karbon dioksida. Karbon dioksida. Itu bisa dipecahkan jadi oksigen lagi? Bisa. Jadi sebenarnya tinggal itu secara sederhananya dialirin listrik, di elektrolisis. Kalian pernah ngeliat TikTok orang jualan air hidrogen? Aku nggak tahu ya, sering muncul di live tuh. Nah intinya air tuh bisa kan air kan H2O. Iya. Kalau dialirin listrik itu bisa diubah jadi hidrogen dan juga oksigen. Nah di Mars itu airnya kan dikit. Jadi yang di elektrolisis
CO2. Tapi kalau yang dilakukan MOX itu bukan mengubah CO2 menjadi oksigen dan karbon, tapi oksigen dan CO. Nah, jadi masih ada O yang ada nempel di C-nya. Kenapa harus ada yang nempel? Soalnya reaksinya bakalan lebih susah seandainya beneran murni karbon. Butuh energi yang lebih besar. Jadi kayak CO2 kan CO2 ya? Kan CO2. Jadi CO dengan O2. Jadi O-nya bisa jadi enggak kan, tinggal CO-nya ada 2. CO menjadi OO, terus OO-nya gabung menjadi O2. Berarti nanti yang tadinya CO2 jadi CO-nya diambil sini, jadi C-nya nyambung ke sini. Jadi enggak. Ini kan CO2 nih. Ini kan oke guys, ini CO2 guys. CO2. Ini kan CO2, CO. Elektro apa tadi? Elektrolisis. Elektrolisis. Jadi oksigen dan karbon monoksida. Wah, itu kan bahaya tuh karbon monoksida. Iya kan, yang dari silent killer kan karbon monoksida kan? Berarti tetap metong dong manusia di sana. Jadi CO-nya dibuang. Gimana cara ngebuang CO-nya? Kayaknya nggak dibuang deh. Kan ini COO. Habis itu kan dibuang satu nih, ambil satu CO-nya, terus ada COO lagi, satunya ini jadi terikat kan, jadi O2. Bingung kan? Gitu. Kayaknya mereka nggak, aku nggak tahu CO2-nya diapain. Kayaknya dibiarin aja deh. I'm not a planner, kata Fahri. Karena ini reaksi yang sama yang dilakukan oleh tanaman. MOX ini dia berfungsi kayak tanaman ya berarti ya? Fotosintesis. Tapi bedanya kalau fotosintesis itu CO2 menjadi langsung O2, nggak CO aja. Berarti dia jadi malah fotosintesis masih ada. setengah lah. Dia tidak Aku ada se-perfect pertanyaan. itu. Apa? Iya. Kalau dari pohon kan CO2-nya jadi O2 langsung. C-nya kemana? C-nya menjadi pohonnya. Jadi massa dari pohon itu berasal dari Karbon. udara. Itu ada karbon monoksida. Dari karbon dioksida. Karbon dioksida. Jadi C-nya nyambung di situ. Jadi tubuhnya pohon. Jadi pohonnya. Jadi pohon tuh dapat massanya tuh bukan dari air, bukan dari mineral, tapi dari bukan dari nutrisi juga. Dari elektrolisis. Tapi dari karbon dioksida. Jadi tuh isi pohon tuh berarti karbon. Jadi kalau arang itu karbon kita murni. nggak diajarin dari SMP ya tentang ini? Diajarin pas SD sih. Oh iya sih, kenapa kita nggak bertanya waktu itu? Tapi tuh diajarin cuman kayak itu menghasilkan O2 sudah gitu ya. Sudah. Oh C-nya kemana? Kita tuh bahkan nggak kepikiran ada C-nya kan ya. Ya baru ini sih, cuman gara-gara si MOXI ini, ternyata MOXI itu nggak bisa memproses itu kan, si karbon monoksida ini kan. Mungkin kita bisa kasih pohon atau kasih cyanobacteria. Jadi kalau di bumi itu sebenarnya setengah dari oksigen kita tuh bukan diciptakan oleh pohon ya, tapi diciptakan oleh bakteri-bakteri yang emang bisa fotosintesis. Yang di laut kan alga-alga. Oke, berarti harusnya alga ditaruh di Mars dulu juga kayak. Tapi ya kan syarat nggak ada airnya kan di sana. Tapi masalahnya tuh cuman CO2 yang di Mars tuh dikit. Maksudnya itu tetap 91% dari Mars ya, dari atmosfer Mars. Tapi atmosfernya tetap aja tipis. Nah, makanya Elon Musk mau ngebom tadi biar CO2-nya banyak. Oke, biar ada atmosfernya. Biar ada greenhouse gas. Jadi intinya tuh Elon Musk tuh mau bikin climate change di iya di Mars bener-bener. Itu harusnya berarti take years kan? It will take years kan? Sampai akhirnya kita bisa ke sana kan. Kalau dibom dulu kayak ngilangin radiasinya berapa tahun sendiri? Enggak sih, enggak tahu sih. Jadi lagi ada climate change di bumi, Elon Musk ingin membuat climate change di Mars.